Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami umat-Mu boleh datang kepada Engkau Tuhan. Boleh menaikkan penyembahan kami kepada Engkau. Kami boleh menaikkan setiap pokok-pokok doa kami kepadamu. Kami percaya Tuhan, walaupun kami tidak bertatap muka secara langsung, kami percaya Engkau juga hadir di dalam setiap kehidupan kami, Bapa. Terima kasih Tuhan, memberkati hamba-hamba-Mu yang melayani pada pagi hari ini. Biarlah pengurapan itu turun atas setiap kami, pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa. Kami akan mulai Tuhan ibadah doa pagi kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan, mari kita mau siapkan hati kita masuk di dalam menyembah Tuhan. Kita minta kekuatan yang daripada Tuhan sebagai orang percaya. Mari bawa hidup kita kepada Tuhan Yesus. Dialah yang akan memberikan kita pertolongan dan penyertaannya di dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Mari katakan kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari naikkan pujian ini lebih lagi di hadapan Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sekali lagi katakan kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya,
kekuatan kami ya Tuhan. Kami percaya kalau kami ada hari ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kau tolong setiap kami Tuhan, hamba-hamba-Mu, senantiasa Tuhan diberikan kekuatan yang baru. Kami yakin percaya melalui firman-Mu Tuhan, Engkau memberkati kami, Engkau memberikan kekuatan bagi kami. Ajar kami Tuhan untuk setia seperti Engkau Tuhan, untuk menyerahkan hidup kami, melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Kita akan siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allah-Ku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allah-Ku yang setia. Tiada Tuhan, tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allah-Ku yang setia. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allah-Ku yang setia. Kami serahkan waktu kebenaran firman Tuhan kepada Bapak Pendeta Vincentius Wiono. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta di dalam sorga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menaikkan puji syukur kepadamu Tuhan, buat pagi hari yang indah ini Tuhan. Kami telah memuji menyembah Engkau, dan kami percaya setiap pujian dan penyembahan kami sudah naik ke hadirat-Mu, menjadikan dupa yang harum dan menyenangkan hati Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan belajar untuk bersama-sama Tuhan firman-Mu pagi hari ini. Karena kami percaya firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dan oleh sebab itu Tuhan, Kau urapi kami semua yang hadir melalui Zoom ini, baik hamba secara pribadi, Tuhan kuduskan dan sucikan, Tuhan urapi kami semua, sehingga firman Tuhan ini boleh menjadikan berkat bagi kami yang hadir melalui ibadah doa hub Zoom ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang siap menerima firman Tuhan, katakan bersama, amin. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Shalom semua. Puji Tuhan.
Puji Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri tema, milikilah sikap optimis. Akhir-akhir ini, saudaraku yang kekasih, dengan adanya pandemi COVID-19 melanda seluruh negara di dunia, termasuk di Indonesia, mengakibatkan terpuruknya segala sektor yang ada dan merusak seluruh tantangan kelangsungan hidup manusia setiap hari. Semakin terasa sulit dan berat, saudara. Sehingga sampai mempengaruhi perasaan dan mental setiap orang percaya. Menjadi takut, menjadi khawatir, bahkan putus asa. Saudara, yang membuat kita menjadi putus asa salah satunya adalah ketika menghadapi kenyataan hidup yang datang tidak sesuai dengan harapan kita, Bapak Ibu saudara kasih. Ya, kemudian kita membuat kecewa dan kemudian meningkat kembali menjadi satu putus asa, saudara. Sehingga pandangan kita menjadi pesimis terhadap segala sesuatu. Dan ini tidak boleh yang terjadi kepada setiap anak-anak Tuhan, saudara kekasih dalam Tuhan. Akibatnya kita mulai berhenti bekerja, mulai berhenti berjuang, mulai berhenti berkarya, bahkan kita tidak mau berpikir dan menyerah, saudara kekasih dalam Tuhan. Salah satu tanda-tanda orang yang putus asa yaitu tidak mau mendengar perkataan orang, saudara. Kalau saudara pernah menemui orang, ketika saudara memberikan nasihat, memberikan apapun wejangan kepada orang tersebut dan dia tidak selalu mau mendengar, itu saya bisa katakan dia lagi sedang putus asa, saudara. Melihat keadaan di dalam kehidupannya sendiri maupun di dalam keadaan di sekelilingnya, saudara. Ya. Oleh sebab itu, pada pagi hari ini, saudara kasih, kita mau mendengarkan satu isi dari Alkitab, bahwa orang Israel pun pernah mengalami putus asa, Bapak Ibu, saudara kasih. Sehingga mereka tidak mau mendengarkan perkataan Musa sebagai abdi Allah, karena tekanan hidup yang sangat berat, saudara. Dan yang terjadi saat ini juga banyak anak-anak Tuhan yang mengalami satu putus asa karena banyak sekali tantangan hidupnya, banyak pergumulan dalam hidupnya, sehingga merasa putus asa di tengah-tengah perjalanan ini. Karena saya beritahu Bapak Ibu saudara kasih, ketika kita diberi kesempatan kepada Tuhan hidup, berarti itu ada maksud Tuhan untuk hidup kita. Untuk kita memuliakan namanya, untuk kita membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Dan kita tidak boleh putus asa di tengah-tengah perjalanan ini, karena perjalanan kita ini masih panjang, Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan. Amin, saudara. Nah, saat ini mari kita buka di dalam Keluaran 6 ayat yang ke-8. Saya bacakan demikian firman Tuhan. Ya, firman Tuhan di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-6 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Lalu Musa mengatakan demikian kepada orang Israel. Tetapi mereka tidak mendengarkan Musa karena mereka putus asa. Garis bawah ya. Tidak mau mendengarkan Musa karena mereka putus asa. Dan karena perbudakan yang berat itu, Bapak Ibu saudara kasih. Haleluya. Haleluya. Nah, pertanyaannya saat ini Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, demikian juga kita saudara hari-hari ini mengalami keputusasaan. Kita harus lakukan yang sebenarnya sebagai anak Tuhan. Pertanyaannya bagaimana yang harus kita lakukan, saudara? Yang pertama, mungkin kita boleh tidak mendengarkan perkataan semua orang. Baik orang itu menegur kita maupun
orang tersebut menasihati saudara, ya. Tetapi saudara harus mendengarkan firman Tuhan. Saudara harus mendengarkan perkataan Tuhan. Meskipun saudara tidak mau mendengarkan apa kata orang, ya. Tetapi saya beritahu pagi hari ini, menurut firman Tuhan, setiap orang harus mau mendengar perkataan Tuhan atau firman Tuhan. Mengapa, saudara? Mengapa, saudara? Saya mau lebih cepat, saya beritahu di dalam Keluaran 6 ayat 3 sampai 4. Di dalam kitab Keluaran 6 ayat 3 sampai 4 demikian firman Tuhan. Mengapa kita harus mendengarkan perkataan firman Tuhan? Bukan saja aku telah mengadakan perjanjianku dengan mereka untuk memberikan kepada mereka tanah Kanaan, tempat mereka tinggal sebagai orang asing, tetapi aku sudah mendengar juga orang-orang Israel yang telah diperbudak oleh orang-orang Mesir, dan aku ingat kepada perjanjianku. Alasan kita yang pertama, kita harus mendengar firman Tuhan. Kita harus mendengar perintah Tuhan. Yang pertama adalah karena Tuhan adalah pribadi yang setia akan janjinya. Amin, saudara? Amin, saudara? Karena Tuhan adalah pribadi yang setia akan janjinya dan selalu menggenapinya. Amin. Dia yang berjanji, tidak pernah dia yang mengingkari. Manusia bisa mengingkari akan janjinya, lupa akan janjinya, tapi Tuhan tidak pernah lupa akan janjinya, tidak pernah mengingkari janjinya, tetapi dia selalu menggenapinya. Karena dia Tuhan tidak dapat menyangkal dirinya. Karena dia sendiri Tuhan tidak dapat menyangkal dirinya sendiri. Kalau saudara baca di dalam 2 Timotius 2 ayat 13, saudara bisa baca ulang nanti. Amin. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, yang pertama karena Tuhan setia di dalam janjinya. Yang kedua, saudara, di dalam Keluaran 6 ayat 5 dikatakan demikian. Sebab itu katakanlah kepada orang Israel, akulah Tuhan, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka dan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Yang kedua, saudara kekasih Tuhan, yang kedua adalah karena Tuhan adalah pribadi yang menyelamatkan kita dari kebinasaan karena dosa, Bapak Ibu. Ya, demikian juga Tuhan sanggup dapat melepaskan kita dari segala keterpurukan kita, segala kehidupan kita yang terpuruk saat ini, baik juga semua pencobaan-pencobaan yang kita hadapi. Tuhan sanggup melepaskan kita dari segalanya itu dan memberikan kepada saudara dan saya jalan keluar sehingga saudara dapat menanggungnya. Jadi yang kedua alasannya adalah yang pertama, karena Tuhan adalah pribadi yang setia akan janjinya. Yang kedua, Tuhan karena adalah pribadi yang menyelamatkan kita. Karena kita yang harusnya binasa oleh dosa, kita menerima pengampunan, penebusan dari Tuhan. Bahkan hidup kita juga yang saat ini menghadapi terpuruk, Tuhan sanggup memberikan kepada saudara jalan keluar dan supaya saudara dan saya dapat menanggungnya. Amin. Yang ketiga adalah Keluaran 6 ayat 6 dikatakan demikian. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Yang ketiga, karena Tuhan adalah pribadi yang berelasi dengan umatnya. Dia memiliki hubungan erat dengan umatnya. Kita tidak pernah ditinggalkannya. Dan sekali-kali dia tidak membiarkan kita dan sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita. Karena dia selalu berelasi dengan umatnya dengan setia. Ya, amin. Saudara kekasih, ketika saudara datang kepada Tuhan, meminta dengan segenap hatimu, maka ia akan diberikan kepadamu. Amin. Ketika engkau mencari Tuhan, maka engkau akan mendapatkannya. Dan ketika engkau mengetuk pintu, maka pintu akan dibukakan oleh Tuhan.
Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, ketika Tuhan menjadi relasi kepada kita umatnya, Dia akan menjawab setiap doa-doa saudara. Dia akan mendengar segala doa-doa saudara. Ketika saudara minta, Tuhan akan memberikan kepadamu. Ketika saudara mencari, kamu akan mendapatkan. Ketika engkau mengetuk, pintu dibukakan oleh Tuhan. Amin. Sehingga saudara mendapat kekuatan yang baru dari Tuhan. Dan bahkan kau ditetapkan menjadi umat Tuhan sebagai umat lebih dari pemenang. Amin. Haleluya. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih, kesimpulannya yang pertama, mengapa kita harus mendengar dan menerima firman Tuhan? Karena Tuhan adalah pribadi yang setia akan janjinya. Yang kedua, kenapa kita harus tetap mendengar firman Tuhan? Karena Tuhan adalah pribadi yang menyelamatkan. Amin. Yang ketiga, mengapa kita harus mendengar perkataan firman Tuhan? Yang ketiga, karena Tuhan pribadi yang berelasi dengan umatnya. Ketika kita datang sungguh-sungguh dengan segenap hati, memohon kepada Tuhan, Dia akan memberikannya. Ketika kita mencari Tuhan, kita akan mendapatkannya. Dan ketika kita mengetok pintu, Tuhan akan bukakan kepada kita. Bahkan Tuhan memberikan jalan kita keluar, dan kami dijadikan menjadi umat lebih dari pemenang. Haleluya. Roma 8 ayat 37. Puji Tuhan. Dan yang kedua, saudara, setelah kita mendengar dan melakukan firman Tuhan. Jadi saudaraku yang kekasih, mari yang kedua kita mau melakukan firman Tuhan. Ketika kita mempercayakan Tuhan dengan segenap hati, mempercayakan diri kepada Tuhan, artinya kita bukan saja mendengar firman Tuhan, tetapi kita melakukan firman Tuhan. Amin. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, Bapak Ibu Saudara kasih. Ya, bukan untuk hari ini saja, bukan besok, tetapi ketika kita mau hidup di dalam firman Tuhan, maka jaminan firman Tuhan mengatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu minta kepadaku, aku akan memberikannya. Amin. Aku akan mengabulkannya segala doamu, dan aku akan memberikan kelimpahan kepada engkau. Haleluya. 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 Jadi saudaraku yang kekasih, mari Bapak Ibu sekali, kita bukan sekedar mau mendengar firman Tuhan, kita bukan sekedar mendengar perintah Tuhan, tetapi kita mau melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Puji Tuhan. Sebagai ayat yang terakhir, akan saya bacakan untuk kita bersama yang bergabung di dalam doa Hope Som ini. Mari kita sebagai ayat terakhir saya berikan satu ayat di mana di dalam Ulangan pasal yang ke-28 ayat 1 sampai 2. Bapak Ibu saudara kasih. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita mau baca bersama-sama Bapak Ibu saudara kasih. Di dalam Ulangan 28, dalam Ulangan 28 ayat 1 sampai 2. Di situ judul perikopnya apa, Saudara? Berkat. Ya, judul dari perikop ini adalah berkat. Jadi tidak ada alasan bagi orang percaya hidupnya pesimis ya Bapak Ibu. Tapi biarlah kita menjadikan hidup kita, milikilah hidup yang optimis, ya, punya semangat, punya gairah, terutama di dalam melayani Tuhan. Karena kami tahu ada mahkota yang Tuhan sudah siapkan bagi Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan. Amin. Jangan saudara sekali-kali mundur dari Tuhan. Apalagi saudara tidak percaya lagi, hanya percaya oleh keadaan. Jangan Bapak Ibu saudara kasih ya. Di dunia ini tidak ada satupun yang bisa kita andalkan. Hanya Yesus saja yang bisa kita andalkan dalam hidup ini. Karena kami percaya hanya di dalam Yesus ada janji-janji setia Tuhan menggenapi setiap orang yang percaya. Di dalam janji Tuhan itu, Tuhan tidak pernah
mengingkari janjinya. Dia selalu menepati dan menggenapi janjinya itu. Amin. Janjinya karena dia sungguh luar biasa. Karena juga dia mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, rancangan yang penuh dengan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, memberikan hari depan yang penuh harapan. Ketika orang itu memiliki hidup optimis, orang itu memilih pengharapan. Ketika orang itu mau hidup optimis, orang itu berarti mempunyai hidup yang semangat di dalam Tuhan. Amin. Dan sebagai ayat terakhir, mari kita baca bersama-sama ya. Di dalam Ulangan pasal 28 ayat 1 sampai 2 ya. Sebetulnya sampai seterusnya saudara baca sendiri nanti ya, karena waktu Bapak Ibu ya. Saudara perhatikan ayat ini ya. 2, 3. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia segala perintahnya, dan kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Haleluya. Yang kedua, saudara, ayat kedua, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Amin. Amin, saudara. Jangan saudara mendengarkan isi hatimu, suara hatimu. Ya, jangan engkau mendengarkan manusia. Ya, bisa salah. Jangan engkau mendengarkan suara hatimu. Amin. Tetapi biarlah pagi ini mendengar suara Tuhan dan suara firman Tuhan. Amin. Nah, saya teringat satu pasal di mana Roh Kudus mengingatkan, mari kita buka di dalam Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Ini ayat sungguh-sungguh terakhir Bapak Ibu ya. Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Ya. Nah, ini Roh Kudus berbicara ya. Puji Tuhan. 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Ya. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ya. Percaya kepada Tuhan itu dengan segenap hati, jangan ragu-ragu ya. Amin. Dan akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Amin. Ketika engkau putus asa, tidak ada jalan keluar, Tuhan bisa memberikan jalan bagi engkau. Ketika engkau salah jalan, Tuhan bisa memperbaiki jalanmu sehingga kamu tidak akan tersesat, sehingga engkau tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini tidak saya perpanjang, karena waktu saya percaya firman Tuhan yang singkat ini bisa memberkati Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, semua peserta yang ada di dalam doa Hubsom, dan kepada saya pribadi. Tuhan memberkati. Haleluya. Haleluya. Amin, puji nama Tuhan. Kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang luar biasa pagi hari ini ya saudara-saudara, di mana kita sebagai anak-anak Tuhan harus memiliki sikap optimistis di dalam Tuhan, supaya kita tetap semangat, diberikan kekuatan melalui kebenaran firman Tuhan, karena kita percaya yang kita andalkan itu adalah Allah yang luar biasa, Allah yang setia, yang menepati janji-janjinya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan persiapkan untuk masuk di dalam doa syafaat. Kita akan naikkan pujian Engkau Allah yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaanmu sungguh terbukti.
Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Untuk pokok doa syafaat yang pertama, berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia yang akan dipimpin oleh Ibu Magda. Kami persilakan. Haleluya, Yesus berkati. Mari kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Bapa kami yang di surga, pagi ini kami berterima kasih ya Tuhan atas berkat dan penyertaan Bapa, sehingga pagi ini kami bisa berkumpul bersama Tuhan untuk doa ibadah Hope Yasum pagi ini ya Bapa. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bisa berkumpul bersama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan atas kesehatan yang Kau berikan buat kami. Ampuni Tuhan segala dosa-dosa kami ya Bapa. Ampuni segala kesalahan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, saat ini kami umat-Mu menyatukan hati kami Tuhan, berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia ya Tuhan. Berkatilah negara kami ini ya Tuhan, agar menjadi negara yang berdaulat, adil dan makmur ya Bapa. Tuhan, pulihkan negara kami ini ya Tuhan. Oh Tuhan, bebaskan negara kami dari bencana yang saat ini melanda di negara kami, yaitu bencana virus corona ya Tuhan. Ya Bapa, kami rindu Tuhan. Kami rindu negara kami ini dipulihkan ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, sehingga perekonomian Tuhan di negara kami ini Tuhan bisa pulih kembali. Tuhan, kami juga mohon padamu ya Bapa, teguhkanlah iman Tuhan, hati para pemimpin bangsa kami ini Tuhan. Mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri dan jajaran Tuhan pemerintahan dari tingkat tertinggi sampai terendah ya Tuhan. Kiranya Bapak memberikan kesehatan juga buat mereka ya Tuhan. Mereka bisa melayani kami sebagai rakyatnya dengan setulus hati mereka ya Tuhan. Ya Bapak, berikan mereka hati ya Tuhan bijaksana dan hikmat daripadamu ya Tuhan. Untuk mereka bisa menyelesaikan segala masalah yang dihadapi oleh negara kami ini Tuhan. Ya Bapa, kami mohon Tuhan lawatan dan uluran tangan kasih-Mu Tuhan buat kami, buat negara kami ini ya Bapa. Tuhan, kami rindu negara kami dipulihkan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami naikkan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Bersamamu Bapa, ku lewati
doa syafaat yang kedua, kita akan bersama-sama berdoa untuk Sinode Gereja Allah Baik. Biarlah Tuhan yang akan memberkati visi misi Sinode di tahun 2021 ini beserta untuk seluruh pengurus nantiasa diberikan kesehatan, kesatuan hati dan dipakai Tuhan luar biasa yang akan dipimpin oleh Ibu Diaken Lina. Kami persilakan. Terima kasih. Mari Bu Lina dibuka mic-nya. Haleluya. 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 Bapak yang baik, kami bersyukur buat pagi hari ini Bapak. Kami mau berdoa untuk sinode kami yang sudah Kau percayakan di gereja kami Bapak. Khususnya untuk Bapak Harjo Hosea dan Bapak Pendeta Samuel Hosea Bapak. Kami tahu tidak kebetulan Engkau memilih mereka untuk menjadi panutan bagi kami. Juga untuk seluruh pengurus yang ada di gereja kami Tuhan. Tuhan, Kau satukan segala visi misi mereka Tuhan. Sehingga kami bisa bersatu untuk memuliakan nama-Mu. Bapak, Engkau berkati mereka dalam kesehatan mereka Bapak. Kau jauhkan dari segala virus corona. Kau jauhkan dari segala sakit penyakit Bapak. Kami percaya Bapak, hanya Engkau yang mampu Tuhan memberikan segalanya bagi kami. Bapak, Engkau berkati dalam rumah tangganya. Engkau berkati dalam keluarganya Bapak. Sehingga mereka menjadi panutan bagi kami yang masih muda Bapak. Bapak, kami bersyukur Bapak atas sinode yang Kau berikan, yang Kau percayakan kepada kami Bapak. Sekali lagi kami minta hikmat yang daripada-Mu untuk Bapak Gembala kami, sinode kami yang ada di Mojokerto Bapak. Tuhan, Engkau tambah-tambahkan hikmat yang daripada-Mu Tuhan. Sehingga biarlah apapun yang mereka lakukan, visi misi mereka adalah untuk kemuliaan nama-Mu. Dan nama-Mu saja yang semakin dipermuliakan. Nama-Mu saja yang semakin ditinggikan Bapak. Dan mereka semakin kecil di hadapan-Mu Bapak. Tuhan, kami percaya sinode ini ada bukan karena kebetulan. Engkau punya rencana yang besar untuk kami Bapak. Kami percaya segala sesuatu yang Kau rencanakan dalam hidup mereka Tuhan. Juga menjadi contoh bagi kami Bapak. Yang menjadi jemaat-Mu di gereja sinode ini Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sekali lagi kami minta hikmat yang daripada-Mu untuk Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Harjo Hosea. Dan juga untuk Bapak Pendeta Samuel Hosea Bapak dan seluruh para pengurus yang ada Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami percaya Engkau selalu memberkati mereka dalam kehidupannya. Engkau akan tambah-tambahkan hikmat, kebijaksanaan dalam kehidupan mereka. Sehingga apapun yang mereka perbuat, yang mereka lakukan, untuk kemuliaan nama-Mu. Untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh sinode kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau mendengar setiap doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Penolongku hanyalah diri-Mu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Katakan penolong. Penolongku hanyalah diri-Mu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang
doa syafaat yang ketiga, mari kita akan bersama-sama berdoa untuk gereja lokal dan jemaat yang nanti akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Hadi Triyono MTH. Kami persilakan. Bapa dalam surga, kami bersyukur kasih karunia-Mu atas kami. Untuk gerejamu, Gereja Allah Baik House of Prayer Sidoarjo. Kami bersyukur Tuhan, berjalannya gereja, seluruh penggembalaan kami di dalam kasih-Mu, di dalam pimpinan-Mu Tuhan. Dan di saat ini kami dengan doa syafaat kami Tuhan. Berdoa buat pemimpin kami, hamba-Mu Pendeta Immanuel Suyono Indra beserta keluarga. Bilang menopang hamba-Mu dengan kasih-Mu, senantiasa berikan kesehatan, perlindungan, berkati anak-anak, cucu-cucu, mantu-mantu diberkati Tuhan. Juga berkati hamba-Mu Pendeta Vincentius Wiono sekeluarga dan seluruh pelayan Tuhan, baik itu evangelis, para diakan, koordinator, seluruh gembala permata, seluruh rekan-rekan kami di dalam pelayanan. Tuhan, kami memohon kemurahan-Mu atas mereka, sehingga semuanya Tuhan diberikan pertolongan menghadapi segala pergumulan. Tuhan, terima kasih. Demikian kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu dimanapun berada. Topanglah mereka dengan kasih-Mu. Biarlah mereka di dalam segala kondisi yang mereka hadapi. Mungkin beberapa baru saja dirumahkan dalam pekerjaan. Mungkin beberapa usahanya sedang sepi. Mungkin mereka menghadapi persoalan dalam rumah tangga. Tuhan, kami berdoa, berikanlah mereka pertolongan. Yang sakit Tuhan ulurkan tangan, Tuhan sembuhkan. Bahkan mungkin di antara mereka ada yang terpapar virus COVID-19. Kuat kuasa-Mu menyembuhkan mereka. Tuhan, Kau tolong juga seluruh aktivitas jemaat-Mu dalam bekerja. Tuhan sertai, Tuhan Kau pimpin Tuhan. Berikan mereka satu iman, berikan mereka kekuatan, berikan mereka hikmat Tuhan. Dan berilah mereka sukacita menghadapi kondisi yang sukar. Berkati anak-anak kami yang sekolah kuliah, beri mereka hikmat kecerdasan, supaya lewat pendidikan mereka menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Menghindarkan dari segala pergaulan yang salah. Berkati jemaat-Mu yang sedang mengandung, berkati kandungan mereka sehat sampai dengan proses persalinan. Berkati jemaat-Mu dengan segala kondisi mereka. Anak-anak kami kecil bertumbuh, berkati pertumbuhan mereka supaya sempurna. Tuhan, terima kasih. Juga menyerahkan seluruh aktivitas penggembalaan kami, berupa juga aktivitas pelayanan kami. Nanti sore ada ibadah youth, Tuhan kiranya juga menjaga, melindungi, memberkati ibadah kami. Besok ibadah raya yang pertama, kedua. Tuhan, tolong kami rindu supaya setiap ibadah kami ada satu terobosan yang terjadi. Ibadah kami ibadah yang sehat, ibadah kami ibadah yang aman. Kami berdoa Tuhan, demikian mereka yang mengikuti secara live streaming. Kau berkati supaya kuat kuasa Allah juga boleh mereka rasakan. Terima kasih, berkati seluruh pelayan Tuhan. Biarlah urapan Allah turun atas mereka. Terima kasih Tuhan. Mari bawa Tuhan ladang pelayanan kami ini di House of Prayer Sidoarjo menuju kepada visi yang Tuhan taruh untuk menjadi gereja misi yang penuh dengan kasih, yang penuh dengan kuasa. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Untuk ibadah doa pagi Zoom ini sudah selesai. Kita akan tutup ibadah kita. Kita angkat satu pujian. Bapak Kau setia, nanti doa berkat akan dilayani oleh Bapak Gembala, Bapak Pendeta Immanuel Suyono Indra. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia.
setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Haleluya. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Bapak yang baik, kami sungguh bersyukur kepada Engkau. Kalau hari ini kami boleh bersama-sama beribadah, walaupun kami tidak bertatap muka secara langsung, tapi kami percaya Engkau berkenan hadir di tengah-tengah umat-Mu dan sudah memberkati setiap kami. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kami Tuhan ada pelindungan penyertaan daripada Engkau. Sakit penyakit tidak mampu mencapai kami. Bahkan berkat Tuhan menghampiri setiap kami. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Persiapkan setiap hamba-Mu. Esok hari menyiapkan hati dan pikiran kami untuk melayani Engkau. Terima kasih Bapa. Dan sebentar kami akan berpisah satu sama lain. Kami sangat percaya kasih setia penyertaan Engkau sempurna. Berkati hamba-hamba-Mu yang sudah mengendalikan ibadah Zoom ini. Pakai hidup mereka lebih heran lagi. Terima kasih Bapa. Saudaraku yang kekasih, angkat dua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, buka. Puji Tuhan, kita telah menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan. Kita percaya Tuhan akan menjawab setiap seruan doa kita kepadanya.